Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Karenia Ismawati. Saya mahasiswa PPG Calon Guru gelombang 2 tahun 2024. Di sini saya akan mempresentasikan proyek UTS, yaitu memodifikasi rencana pembelajaran. Buatlah modifikasi contoh perencanaan pembelajaran yang sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan belajar, serta konteks lingkungan peserta didik secara berkelompok. Anda dapat memodifikasi contoh RPP yang sudah dibuat pada mata kuliah Prinsip Pengajaran dan Asesmen yang Efektif atau RPP yang digunakan oleh guru pamong pada saat Anda melakukan PPL. Berikut adalah rencana pembelajaran yang belum dimodifikasi. Hasil analisis. Indikator SKKPD tidak sesuai. Pada RPL awal, SKPPD menunjukkan pengembangan diri, namun pada isian di tabel pengenalan, akomodasi dan tindakan berisikan indikator pada kesadaran tanggung jawab sosial. Indikator SKKPD dipilih berdasarkan tujuan layanan, tingkat perkembangan, materi layanan, dan disesuaikan dengan hasil need assessment. Dari hasil asesmen ditemukan bahwa sebanyak 3,18% siswa mengalami masalah kepercayaan diri, ditunjukkan dengan banyaknya siswa yang terkadang masih mencontek saat ujian. Materi layanan mengenai kepercayaan diri memenuhi standar kompetensi kemandirian peserta didik, pengembangan diri. Tidak ada apersepsi bagi peserta didik sebelum masuk ke kegiatan. Apersepsi adalah upaya untuk menghubungkan materi baru dengan pengetahuan atau pengalaman yang sudah dimiliki oleh peserta didik. Dalam konteks bimbingan dan konseling, pertanyaan pemantik berperan sebagai jembatan yang menghubungkan dunia peserta didik dengan topik yang akan dibahas. Pertanyaan pemantik yang baik akan mampu menarik minat, motivasi, dan mengarahkan pikiran peserta didik sehingga mereka lebih siap dan terbuka untuk menerima materi yang akan disampaikan. Lanjutan analisis sebelumnya. Pertanyaan pemantik memiliki peran yang sangat krusial dalam proses bimbingan dan konseling. Dengan mengajukan pertanyaan yang tepat, konselor tidak hanya membangkitkan minat peserta didik, tetapi juga mengaktifkan pengetahuan awal mereka, mengidentifikasi kesiapan mereka untuk menerima materi baru, serta memfokuskan perhatian mereka pada topik yang sedang dibahas. Lebih jauh lagi, pertanyaan pemantik yang terbuka dapat memicu diskusi yang mendalam, memungkinkan peserta didik untuk berbagi pengalaman dan perspektif mereka, sehingga tercipta suasana yang kondusif untuk eksplorasi diri dan pemecahan masalah. Singkatnya, pertanyaan pemantik adalah alat yang ampuh untuk membangun koneksi antara konselor dengan peserta didik, serta memfasilitasi proses pembelajaran yang efektif. Perlu diberikan apersepsi sebelum masuk ke kegiatan inti layanan agar peserta didik merasa relate dengan materi yang diberikan, sehingga mempermudah pemahaman peserta didik. Kegiatan layanan tidak terpusat pada peserta didik dapat terlihat pada paparan di kegiatan layanan RPL. Rencana pelaksanaan layanan atau RPL dalam bimbingan dan konseling yang berpusat pada peserta didik merupakan kunci keberhasilan dalam mencapai tujuan layanan. Ketika kegiatan layanan dirancang dengan peserta didik sebagai fokus utama, maka layanan yang diberikan akan lebih relevan, efektif, dan bermakna bagi mereka. Lanjutan analisis sebelumnya. Agar kegiatan layanan BK benar-benar berpusat pada peserta didik, perencanaan dalam menyusun RPL harus memperhatikan beberapa aspek penting. Pertama, lakukan analisis kebutuhan peserta didik secara mendalam untuk mengidentifikasi masalah dan tujuan yang ingin dicapai.
Kedua, rancang kegiatan layanan yang fleksibel dan dapat disesuaikan dengan dinamika kebutuhan peserta didik. Ketiga, gunakan berbagai metode dan teknik yang menarik dan interaktif untuk melibatkan peserta didik secara aktif. Terakhir, lakukan evaluasi secara berkala untuk memastikan bahwa layanan yang diberikan sudah sesuai dengan kebutuhan peserta didik, dan lakukan perbaikan jika diperlukan. Dengan memperhatikan keempat aspek ini, layanan BK dapat menjadi lebih efektif dan relevan bagi peserta didik. Pembelajaran belum menggunakan pembelajaran berdiferensiasi. Setiap peserta didik memiliki karakteristik, daya belajar, minat, dan kebutuhan yang unik. Pembelajaran berdiferensiasi mengakui keberagaman dan memberikan kesempatan bagi setiap peserta didik untuk belajar dengan cara yang paling efektif bagi mereka. Pembelajaran berdiferensiasi dalam layanan bimbingan dan konseling sangat penting karena memungkinkan setiap peserta didik untuk belajar dengan cara yang paling efektif bagi mereka. Dengan membedakan konten pembelajaran, baik dari segi relevansi, kedalaman, maupun tingkat kesulitan, materi yang disampaikan akan lebih sesuai dengan kebutuhan dan minat setiap individu. Tidak ada scoring di lembar evaluasi hasil dan lembar refleksi layanan untuk mengetahui penilaian ketercapaian. Scoring penilaian ketercapaian pada lembar refleksi dan evaluasi memiliki peran yang sangat krusial dalam meningkatkan kualitas layanan bimbingan dan konseling. Dengan scoring, kita dapat mengukur seberapa efektif layanan yang telah kita berikan, baik dalam hal pencapaian tujuan, dampak terhadap peserta didik, maupun efisiensi metode yang digunakan. Selain itu, scoring juga memungkinkan kita untuk mengidentifikasi aspek-aspek layanan yang masih perlu diperbaiki, serta kebutuhan khusus peserta didik. Tidak ada manual panduan permainan pada lampiran board game. Manual panduan permainan simulasi dalam lampiran board game merupakan suatu instrumen yang sangat penting dalam proses pembelajaran, terutama dalam konteks bimbingan dan konseling. Manual ini berfungsi sebagai petunjuk yang jelas dan rinci bagi peserta didik dalam menjalankan permainan simulasi. Dengan adanya manual panduan, peserta didik dapat memahami tujuan permainan, aturan yang berlaku, serta langkah-langkah yang harus dilakukan secara sistematis. Hal ini akan membantu peserta didik untuk lebih fokus, terlibat aktif, dan memperoleh pengalaman belajar yang bermakna. Rasional penyusunan RPL hasil dari asesmen. Topik layanan bimbingan klasikal ini dipilih berdasarkan hasil analisis asesmen kebutuhan peserta didik kelas 11 F1A. Pelaksanaan asesmen dilakukan pada awal tahun pelajaran semester Gasal tahun pelajaran 2024-2025. Instrumen yang digunakan dalam asesmen yaitu angket kebutuhan peserta didik atau AKPD. Hasil AKPD yang telah disebar kepada peserta didik dijadikan dasar untuk merancang rencana pelaksanaan layanan bimbingan klasikal di kelas 11 F1A. Lanjutan hasil dari asesmen. Hasil analisis asesmen di kelas 11 F1A yang berjumlah 36 peserta didik terdapat masalah pada bidang pribadi yang terlihat dalam pernyataan, saya kadang-kadang masih suka menyontek pada waktu tes atau ujian. Sebanyak 25 dari 36 peserta didik dengan persentase 3,18% yang menunjukkan termasuk dalam kategori tinggi. Dari pernyataan tersebut mengindikasikan kurangnya kepercayaan diri peserta didik dalam menjawab soal tes maupun ujian. Tentunya, selain menggunakan hasil analisis AKPD, juga menggunakan data pendukung lain berupa wawancara dengan guru pamong dan observasi ketika saya mengajar. Saya mendapati terdapat beberapa peserta didik terlihat memiliki kepercayaan diri yang kurang pada saat menjawab lontaran pertanyaan acak pada waktu pelajaran berlangsung. Berikut adalah rencana pembelajaran yang sudah dimodifikasi. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.